Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Civil War. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang fotografer perang terkenal bernama Lee Smith yang sedang akan meliput sebuah kerusuhan antara tentara Amerika dengan masyarakat. Lee ini punya teman timnya yaitu Joel. Dalam kerusuhan itu, juga ada fotografer baru masih muda bernama Jesse yang sendirian, yang membuat Lee bingung karena situasi ini terlalu bahaya buat dia. Tiba-tiba, satu cewek datang ke kerumunan terus meledakkan diri. Karena harus memfoto kejadian apapun, karena Lee ini benar-benar ambisius, walaupun situasinya membahayakan dirinya, dia tetap cari cara untuk memfoto kejadiannya. Si Lee memfoto korban ledakan, kemudian membantu Jesse yang juga terkena imbas ledakan tapi nggak parah. Sebelum lanjut, gue jelasin dulu apa yang terjadi di situasi negara ini. Jadi presiden Amerika di situ istilahnya ini kayak nggak bener gitulah, dan dia pun sampai berhasil menjabat 3 periode. Jadi ada beberapa tentara dan pasukan presiden yang membela presiden, tapi banyak tentara yang ingin menghabisi presiden, bukan nangkep. Makanya situasinya chaos di sini. Tentara yang nggak suka sama presiden itu di sini itu disebut Western Forces, yang mana dipimpin oleh Texas dan California. Nah, kemudian balik lagi ke situasi setelah ledakan tadi terjadi, di mana Lee dan Joel nginep di hotel dan mereka berbincang dengan fotografer media saingan bernama Sammy. Tapi Sammy ini bukan saingan, tapi merupakan best friend mereka dari lama. Lee dan Joel ngomong kalau mereka ini mau ke Washington DC, yang mana letak gedung presiden di sana. Kenapa? Karena tentara yang menolak presiden ini atau Western Forces lagi menuju ke sana, dan dalam waktu kira-kira 1 atau 2 hari gedung putih kemungkinan bakal hancur. Jadi nggak mau ngelewatin momen itu, Lee dan Smith mau ke DC besoknya. Besok pagi, Lee bingung, kok ada Jesse anjir. Ternyata Jesse udah bilang ke Joel sama si Sammy untuk dia ikut. Lee khawatir sama Sammy karena bahaya ini, dan dia pun ingat masa lalunya, dimana dia ada trauma dari perang-perang yang dia liput. Lee bersama yang lain melakukan perjalanan naik mobil ke DC yang jaraknya cukup jauh. Di perjalanan awal-awal, mereka ngelihat sebuah pom bensin dan mutusin buat ngisi bensin walaupun agak berbahaya karena takut bensin habis di tengah jalan. Di pom bensin, ada pasukan menggunakan senjata dan nodong duit ke mereka kalau mau ngisi bensin. Lee pun ngasih mereka duit yang cukup banyak dan ngisi bensin lah mereka. Tapi Jesse penasaran nih sama yang ada di samping pom bensin, karena sebelumnya dia ngeliat ada 2 orang yang digantung, dan dia pun memutuskan untuk kesana sendirian untuk memfotonya. Tapi dia diikuti 1 orang pasukan tadi. Lee ngeliat itu pun ngikutin mereka. Nah, di depan 2 orang yang digantung yang masih hidup, 1 orang pasukan tadi itu nyuruh Jesse lihat dari deket dan putusin buat dia mana yang harus ditembak duluan, karena yang orang ini tuh agak gila. Situasi pun menegangkan. Jesse sangat ketakutan. Jadi Lee ngelindungin dia dengan nyuruh 1 orang itu kalau berani berdiri di tengah-tengah 2 orang yang digantung itu buat difoto. Lee dan Jesse pun selamat dan melanjutkan perjalanan. Jesse agak trauma di sini, tapi kemudian dia diterangin sama yang lain. Mereka pun kemudian sempat berhenti untuk foto helikopter langka yang jatuh, dan kemudian akhirnya malam itu mereka istirahat di mobil. Besoknya, mereka yaitu Lee dan timnya ikut ngedokumentasiin pasukan bersenjata kenalan mereka yang lagi melawan pasukan bersenjata lainnya. Dalam pertempuran di gedung ini, pasukan bersenjata temen Lee menghabisi semua lawan mereka. Kenapa mereka bertempur? Nggak tahu, dan itu yang nyeremin. Lee dan timnya mendapat beberapa foto dari situ. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke tempat penampungan untuk mereka istirahat. Dimana di situ Jesse nanya-nanya mengenai gimana Lee mau jadi fotografer perang awalnya. Makin deket lah mereka di situ. Mereka bermalam di situ, dan besoknya mereka melanjutkan perjalanan lagi, dan mereka melewati sebuah kota yang semuanya tampak aman dan nyaman. Mereka pun masuk ke dalam toko pakaian di situ buat beli sesuatu. Joel sempat nanya ke karyawan toko, kok aman banget nih kota? Dan dijawab kalau kata mereka ya mereka nggak mau ikutan ke dalam perang. Nah, di sini juga Jesse ini berhasil membuat Lee yang selalu tampak garang dan agak serem gitu akhirnya tersenyum. Di luar toko, Joel yang sedang ngerokok nyuruh Lee lihat diem-diem ke atas gedung yang ada di seberang, di mana pasukan bersenjata lagi ngawasin mereka. Serem sih anjir. Mereka pun kemudian lanjut pergi lagi dan berhenti di sebuah bekas acara anak-anak di mana ada mayat orang di jalan. Mereka pun melihat sekeliling karena mereka nyium bau bahaya nih. Dan bener, mobil mereka kemudian ditembakin. Mereka pun ngumpet dan berlindung sama 2 sniper yang lagi ngincer sniper jago yang ada di rumah dekat sana yang tadi nembak mobil Lee. Lee dan yang lain nanya, kenapa mereka saling tembak? Dan kata 2 sniper itu nggak tahu.
Ada yang nembak mereka, ya mereka tembak balik. Dua sniper itu pun pada akhirnya berhasil nembak sniper di rumah, dan Lee bersama timnya naik mobil lagi. Kali ini di perjalanan ini, ada mobil di belakang mereka yang ngikutin mereka. Lee coba pelan-pelan bawa mobilnya, biarin mereka lewat aja. Ternyata mobil misterius itu nyejajarin sama mobil Lee, dan mereka adalah dua fotografer teman Joel yang berasal dari Cina. Dua orang itu agak gila, bernama Tony dan Bohai. Tony pun loncat ke dalam mobil si Lee, sementara Jesse yang terbawa suasana juga itu jadi loncat ke mobil Bohai. Bohai pun ngebut mendahului mereka. Nah, setelah beberapa lama, mobil Bohai kok udah nggak ada, kata Lee. Lee pun panik, ini Jesse dibawa kemana nih? Dan mereka pun akhirnya nemuin mobilnya Bohai, tapi pintunya udah terbuka dan nggak ada orangnya. Mereka pun kemudian maju dan ngelihat dari jauh kalau ada pasukan bersenjata yang lagi nahan Jesse dan Bohai, di mana mereka berdua berhadapan dengan puluhan mayat yang lagi mau pasukan bersenjata itu kubur. Ini pasukan bersenjata yang bisa dibilang agak gila, khususnya ketua mereka yang kita sebut aja John di sini. Lee, Joel, Tony, dan Sammy bingung. Kalau mereka nggak nyamperin pasukan bersenjata itu, Jesse dan Bohai bisa dihabisin. Sammy bilang ini sama aja bunuh diri anjir. Tapi akhirnya dia mau aja ikut. Tapi dia kemudian disuruh di mobil aja sama Lee dan Joel karena gendut. Jadi kalau mau kabur susah nanti buat lari. Jadi Lee, Joel, dan Tony menghampiri pasukan bersenjata itu dan memperkenalkan diri. Tapi ketuanya itu nanyanya lebih ke mereka dari mana dan mau ngapain lewat sini. Dan ini tuh negangin banget cuy, karena si ketua ini tuh mengintimidasi banget. Si Joel mohon untuk Jesse dan Bohai dibebasin, tapi John kayak bilang, temen yang mana? Terus nembak Bohai. Lee dan yang lain pun langsung ketakutan, terutama Jesse. Semua orang pun ditanyain John, nama dan asal mereka, dan sampailah ke Tony yang sembunyi di balik Joel dan lagi nangis. Tony saking takutnya lama banget balesnya, dan akhirnya ketika Tony bilang dia dari Cina, dia langsung ditembak. Lee dan yang tersisa udah terima nasib mereka, tapi Sammy tiba-tiba nabrak John dan pasukannya menggunakan mobil, sehingga Lee dan yang lain bisa kabur. Tapi mobil mereka sempat ditembakin juga. Jesse dan Joel sangat ketakutan sampai teriak mereka di sini. Terus setelah berjalan beberapa lama, Sammy ternyata diem-diem ketembak dan gak lama Sammy tewas. Mereka kemudian berhenti di markas Charlottesville yang mana Western Force di situ udah nunggu. Dan Charlottesville ini tuh udah deket dari DC ya. Joel dan yang lain pun sangat sedih dengan tewasnya Sammy. Mereka juga dikabarin sama tentara yang mau nyerang DC kalau ada beberapa kubu yang mau nyerang presiden tadinya yang menyerah di DC dan berencana untuk balik. Tapi tentara ini, Western Force yang ada di Charlottesville ini, malamnya bersama Lee dan yang lain sampai juga ke DC, di mana terjadi perang yang heboh dan besar antara tentara dan pasukan presiden dengan tentara yang ngincar presiden, yaitu Western Force. Terjadi kekacauan yang parah sampai gedung presiden meledak dikit. Selagi tentara terus menembus masuk ke dalam gedung presiden, Lee dan Jesse terus mengambil foto. Walaupun situasinya lagi gila dan bahaya banget. Paling parah sih Jesse. Di sini dia lagi kayak gila apa gimana nggak tahu gua. Pokoknya nekat banget ngambil foto yang cuma beberapa detik bisa newasin dia. Gak lama, beberapa mobil presiden mulai pergi, tapi langsung ditembakin sama para tentara karena dikira ada presidennya di situ. Padahal enggak. Anak buah presiden yang keluar dari mobil presiden pun mau ngasih penjelasan tapi langsung ditembak. Sementara tentara sibuk sama mobil-mobil presiden, Lee dan Jesse tahu kalau presiden itu masih ada di dalam gedung. Jadi mereka duluan ke sana cepet-cepet karena mau nge-interview si presiden dulu. Isi gedung presiden udah amburadul isinya dan sepi banget. Gak lama, tentara juga datang ke situ dan nyari presiden. Mereka berdua kemudian ikut sama para Western Force, di mana mereka ketemu sama sekretaris presiden di situ yang bilang kalau presiden mau nyerah asal mereka buat perjanjian kalau presiden harus dibiarin hidup. Tapi para tentara itu jadi tahu kalau presiden berarti ada di dalam ruangan di situ. Jadi si sekretaris presiden itu ditembak. Namun masih ada bodyguard presiden yang ngumpet dan nembakin mereka. Walaupun di sini jumlah bodyguardnya itu lumayan sedikit, tapi tentara ini pada susah ngalahinnya karena pada ngumpet. Nah, kemudian di saat nih lagi tembak-tembakan, Jesse berdiri di tengah buat ngambil foto yang bakal ikonik menurut dia. Pas banget tapi bodyguard presiden lagi mau nembak ke arah situ. Lee yang ngeliat itu langsung ngelindungin Jesse dan Lee terkena tembak dan tewas. Jesse pun di sini selamat dan merasa bersalah, dan Joel juga langsung kesel sama Jesse. Dan mereka masuk ke dalam ruangan dan ketemu sama presiden. Sebelum tentara Western Force itu nembak presiden, Joel bilang tunggu bentar. Dan dia nanya quotes dari presiden. Presiden bilang, jangan biarin mereka menghabisiku. Setelah itu,
Joel selesai dan para tentara Western Force menembak presiden, dan Jesse mendapat foto penembakan tersebut. Kemudian film pun kelar. So, itulah alur cerita film Civil War. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like bro, dan juga klik tombol subscribe ya, supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy this video and peace out, bro. Woo.